Kalau baru beberapa minggu lalu kita udah pernah bahas laptop dari Lenovo Legion Pro 5A RX8, maka di video kali ini kita kembali diberi kesempatan untuk mereview sebuah laptop yang gak kalah menarik dari segmen Legion. Dan laptop yang akan kita review ini punya performa yang apik serta harga yang tentunya reasonable. Kira-kira sekenceng apa sih laptop ini? Yaudah, mari kita bahas sama-sama. Seperti apa detail dari laptopnya? Langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Halo guys, balik lagi bersama Ivan di sini dan kali ini kita akan membahas sebuah laptop gaming dari Lenovo, yaitu Lenovo Legion 5 Slim 16 APH8. Laptop ini punya spesifikasi sebagai berikut: AMD Ryzen 7 7840HS 3.8G prosesor, RAM 16GB DDR5 dual channel 5,6 GHz, storage SSD NVMe dengan kapasitas 512GB, integrated GPU AMD Radeon 780M dengan 2GB share memory, discrete GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 laptop dengan 8GB dedicated memory, dan layar IPS panel 16 inci dengan resolusi 2560x1600 atau WQXGA dengan refresh rate sebesar 165 Hz. Pada bagian desain kita udah bisa lihat lah ya, kalau ini merupakan laptop gaming dari Lenovo Legion dengan khas logo yang tercetak secara vertikal di bagian atas, kanan, dan juga kirinya. Untuk bodinya sendiri, Lenovo Legion 5 Slim ini mirip-mirip dengan Lenovo Pro 5 yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Karena kalau dilihat dari bentuk lekukan bodi dan layarnya, ini kurang lebih terlihat mirip lah. Tapi secara tampilan sih memang desainnya ini terlihat gahar serta profesional, sehingga bisa menambah rasa percaya diri untuk para pengguna laptop ini. Sementara untuk dimensinya, laptop gaming ini memiliki ukuran 36x26 cm dengan ketebalan 2 cm dan bobot sebesar 2,3 kg. Walaupun laptop ini disebut laptop slim, tapi kalau kita lihat dari bobotnya ini nggak bisa dibilang enteng-enteng amat ya. Dan dari ketebalannya juga ini masih cukup tebal. Tapi untuk secara desain sih ini udah cakep. Mau dipamerin ke teman-teman kantor ataupun kuliah, udah pede lah bawa laptop ini. Untuk soal build quality-nya, laptop gaming ini memiliki display cover dan body frame yang terbuat dari aluminium polikarbonat. Dan secara durabilitas ini udah kokoh dan juga solid. Jadi kita nggak perlu khawatir untuk daya tahan dan kualitas bodinya. Ya meskipun nggak bisa kita pungkiri, flex masih bisa kita temukan pada bagian display cover maupun area keyboard dan pampresnya. Kemudian yang terakhir untuk I/O portnya, di sisi kanan terdapat satu slot SD card dan eShutter camera switch untuk mematikan kameranya. Lalu pindah ke sisi kiri, di sini terdapat satu port 3,5 combo audio port, dua port USB Type-C 3.2 Gen 2 yang sudah support data transfer dan DisplayPort 1.4, serta salah satunya sudah support power delivery sebesar 140 Watt. Dan terakhir di sisi belakang laptop terdapat dua port USB Type-A 3.2 Gen 2, satu port RJ45 Ethernet, satu port HDMI 2.1, dan sebuah charging port. Kalau dilihat secara kuantitas ini biasa aja menurut kita, nggak ada yang terlalu wah lah. Ya untungnya masih dikasih port Type-C yang bisa untuk data transfer dan juga charging port untuk laptopnya. Jadi untuk urusan charging kita nggak perlu pusing-pusing lah, karena sudah ada port USB Type-C yang bisa kita jadikan power delivery. Lanjut ke bagian layar, laptop gaming ini sudah dilengkapi dengan layar IPS panel dengan matte finish berukuran 16 inci yang memiliki aspek rasio 16:10 dan resolusi WXGA atau 2560x1600 dengan refresh rate 165 Hz dan response time sebesar 3 ms. Panel layar ini diproduksi oleh BOE dengan kode NE160KDM-NYC yang memiliki color depth 10 bit dengan color akurasi 69,3% DCI-P3, 100% sRGB, dan 70% Adobe RGB. Untuk tingkat kecerahan maksimalnya pun panel ini mampu menghasilkan hingga 300 nits dan kontras rasio 1200:1. Nah kemudian untuk kenyamanan penggunanya, display laptop gaming ini dibekali berbagai sertifikasi seperti display HDR400, Dolby Vision, FreeSync, G-Sync compatible, dan Low Blue Light teknologi. Dan buat teman-teman yang memang tiap hari berkutat di bagian desain grafis ataupun video editing, ini mungkin bakal kerasa biasa aja dari tingkat akurasi warna dari layarnya ini. Tapi kalau buat ngegame, menurut kita ini udah oke lah. Ditambah refresh rate yang sudah 165 Hz. Jadi main game kayak CSGO atau Valorant masih aman-aman aja sih menurut kita.
Lebih lanjut, pada sisi layarnya ini akan dikelilingi oleh bezel berwarna hitam yang memiliki ketebalan yaitu 0,5 cm di sisi kiri dan kanannya, 0,5 cm di bagian atas, dan 1 cm di area webcamnya, serta 1,5 cm di bagian bawah layarnya. Sementara untuk menopang layarnya ini sudah ada engsel layar yang dapat kita buka sebesar 180 derajat. Ya, meskipun bisa dibuka rata hingga 180 derajat, tapi kalau dibuka pakai satu tangan masih terasa berat. Jadi kita sih lebih prefer buka pakai dua tangan, biar nggak repot aja gitu. Di bagian input device, laptop gaming ini hanya memiliki dua input device standar saja, yaitu keyboard dan juga touchpad. Untuk keyboardnya sendiri, laptop gaming ini memiliki ukuran keycap yang cukup untuk jari-jari kita, yaitu sebesar 15 mm. Dan secara form factor, keyboard ini adalah keyboard full size, yang dilengkapi tombol-tombol numpad di area atas dari palm rest sebelah kanannya. Lalu untuk mempertegas bahwa ini adalah laptop gaming, keyboard ini dibekali 4 zona LED RGB yang bisa kita ganti animasinya sebanyak 3 step menggunakan tombol Fn plus spasi. Tapi sayangnya di sini kita nggak dapat fitur untuk tingkat kecerahannya. Jadi kita cuma bisa terima apa adanya brightness bawaan dari keyboardnya ini. Dan untuk segi pemakaian keyboardnya, feedback key-nya terasa empuk. Lebar keycapnya juga pas di jari tangan orang dewasa. Sementara untuk suara dari tombol-tombolnya ini nggak berisik sampai mengganggu begitu. Jadi kita pribadi sih nggak terlalu bermasalah sama keyboard dan laptopnya. Nah, kalau udah urusan bunyi-bunyi begini, mending kita langsung kasih aja deh contoh suara feedback dari keyboardnya. Beralih ke bagian touchpadnya, laptop gaming ini dilengkapi dengan touchpad dengan ukuran 12 x 7,5 cm yang ditempatkan menjorok ke sebelah kiri. Untuk tampilan dan fiturnya sih standar aja. Kayak fitur semacam smart gesture ini udah ada, tapi nggak ada fitur-fitur spesial yang bisa kita temukan pada touchpad ini. Untuk soal feel pemakaian, permukaan touchpadnya ini halus, dan suara clickingnya juga masih tergolong senyap. Jadi buat teman-teman yang nggak suka dengan touchpad yang berisik atau suka dengan keheningan dan ketenangan, touchpad ini udah lumayan senyap kok. Yaudahlah, seperti yang keyboard tadi, kalau urusan bunyi-bunyi begini, mending kita langsung aja kasih contoh suara clicking test dari touchpadnya. Ini dia. Di bagian performa, laptop gaming ini dilengkapi dengan prosesor AMD Ryzen 7 7840HS dengan fabrikasi 4 nanometer yang memiliki 8 core 16 thread dengan base frekuensi sebesar 3,8 GHz, boost max sebesar 5,1 GHz, base power sebesar 45 Watt, dan max TDP hingga 54 Watt. Kemudian pada bagian memori, laptop gaming ini memiliki RAM sebesar 16 GB DDR5 dual channel 5,6 GHz, yang juga sudah dilengkapi dengan operating system Windows 11 Home Single Language atau build number Windows paling akhir pada saat video ini dibuat. Sementara untuk mendongkrak performanya, laptop gaming ini dilengkapi juga dengan performance tool atau semacam thermal mode yang memiliki 3 jenis mode, yaitu quiet, balance, dan juga performance. Nanti modenya ini masing-masing dapat kita ubah dengan kombinasi tombol Fn plus key. Selain itu, thermal mode ini bisa kita setting juga melalui aplikasi Lenovo Vantage. Aplikasi ini sendiri dihadirkan untuk melakukan beragam kustomisasi hardware dan software, ataupun teman-teman yang mau otak-atik sesuai dengan kebutuhan. Kita sih sebelumnya udah pernah bahas juga di video Lenovo Legion Pro 5 kemarin. Jadi yang belum nonton videonya, boleh deh ditonton dulu videonya. Jadi lebih lanjut, kita akan melakukan pengetesan pada laptop ini, dan pengetesan kali ini kita set laptopnya ke performance mode dan tetap terhubung ke aliran listrik. Pertama kita mulai dengan testing Cinebench R23, dan dalam satu kali pengujian menghasilkan skor 15.213 poin untuk CPU multicore dan 1757 untuk CPU single core, sehingga menghasilkan MP ratio sebesar 8,66 kali. Untuk Cinebench R20 dan dalam 3 kali pengujian, laptop ini mendapatkan skor rata-rata 6.325 poin. Dan ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang pernah kita review.
Untuk tes 3D rendering BMW di Blender, laptop gaming ini dapat menyelesaikan satu frame dalam 3 kali pengujian dengan waktu rata-rata yang sama, yaitu 2 menit 28 detik untuk CPU tes dan 2 menit 28 detik untuk GPU tes. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang pernah kita review. Untuk tes rendering pixel Premiere Benchmark di Adobe Premiere, maka laptop ini berhasil merender project 15 klip 4K dengan format H264 dan preset high quality 4K dalam waktu 2 menit 50 detik. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang pernah kita review. Untuk PC Mark 10 sebagai gambaran overall performa dari laptop gaming ini, skor yang didapat adalah 10.887 untuk esensial, 10.376 untuk productivity, dan 12.329 untuk digital content creation. Secara rata-rata laptop ini mendapatkan skor 8.006. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang pernah kita review. Lanjut beralih ke bagian grafis, laptop gaming ini dilengkapi dengan integrated GPU yaitu AMD Radeon 780M yang memiliki 12 komputasi unit dan terdiri dari 768 Unified Pipeline, frekuensi di 2,7 GHz, arsitektur RDNA 3. Selain itu juga ada disket GPU RTX 4060 laptop yang memiliki spesifikasi 3072 CUDA cores, dedicated memory 8 GB GDDR6, base clock 1,6 GHz, boost clock 2,1 GHz, 80 AI cores, 24 RT cores, dan TGP up to 140 Watt. Dan pengetesan GPU untuk menggunakan 3D Mark Time Spy untuk integrated GPU grafik mendapatkan skor 2694 dan CPU skor sebesar 9798 sehingga rata-rata skor adalah 3022. Sementara untuk disk GPU grafik mendapatkan skor 10.525 dan CPU skor sebesar 11.429 sehingga rata-rata skor adalah 10.651. Ini dia perbandingan dengan laptop yang pernah kita review. Selanjutnya kita langsung tes mempergunakan serangkaian game. Dan seperti biasa kalau untuk laptop gaming kita wajib menggunakan setup native resolution, performance mode, maximum setting pada setiap game, dan harus terhubung ke arus listrik agar performance mode-nya tetap aktif. Untuk game yang pertama yaitu GTA 5 dengan native resolution 2560x1600 atau WQSGA dengan setting very high, rata-rata skor mendapatkan 185,4 FPS, maksimal 188,6 FPS, dan minimal 128,8 FPS. Untuk CSGO dengan native resolution dan setting high, rata-rata mendapatkan skor 121,9, maksimal 175,0, dan minimum 79,6 FPS. Untuk Dota 2 dengan native resolution dan setting best looking, rata-rata mendapatkan 170,2, maksimal 207,9, dan minimal 117,8 FPS. Untuk FIFA 22 dengan native resolution dan setting ultra, rata-rata mendapatkan skor 272,2, maksimal 315,1, dan minimal 67,7 FPS. Untuk The Sims 4 dengan native resolution dan setting ultra, rata-rata mendapatkan skor 179,4, maksimal 186,7, dan minimum 146,2 FPS. Untuk Valorant dengan native resolution dan setting high, rata-rata mendapatkan 350,2, maksimal 464,1, dan minimal 246,2 FPS. Untuk Cyberpunk 2077 dengan native resolution dan setting ultra, rata-rata mendapatkan skor 78,2, maksimal 94,6, dan minimal 5,25 FPS. Untuk NFS Unbound dengan native resolution dan setting ultra, rata-rata mendapatkan skor 74,5, maksimal 94,6, dan minimal 45,3 FPS. Terakhir untuk Genshin Impact dengan native resolution dan setting high, rata-rata mendapatkan skor 126,2, maksimal di 158,5, dan minimal 102,3 FPS.
Kemudian di bagian storage, laptop gaming ini menggunakan SSD NVMe 512GB dari SK Hynix PC801 yang menggunakan interface PCIe 4.0. Dan untuk kecepatan storage via Crystal D Smart, maka untuk sequential 1MB dengan 8 tas 1 thread sebesar 7,1GB per second untuk membaca data dan 5,2GB per second untuk menulis data. Sedangkan untuk urusan data kecil random 4KB dengan 1 tas 1 thread ada di 65,4 MB per second untuk membaca data dan 145,6 MB per second untuk menulis data. Setelah melihat hasil pengetesan barusan, terlihat kalau bahwa laptop gaming ini sangat proper untuk urusan pekerja tingkat tinggi. Terutama yang menjadi power adalah pada saat bermain game. Ini udah oke banget untuk urusan gaming. Kemudian untuk menjaga performanya, laptop gaming ini sudah memiliki teknologi pendingin atau Lenovo menyebutnya dengan Legion Coolfront 5.0. Konfigurasi internal tingkat tingginya ini dapat memberikan performa tinggi yang lebih lama berkat adanya teknologi Coolfront 5.0 dengan hybrid thermals dari Lenovo Legion. Cooling system ini terdiri dari thermal compound yang ada di bagian chip GPU dan GPU-nya, lalu juga ada di heatsink dan heat pipe, dan juga sepasang fan yang memiliki baling-baling 3D serta air intake dan exhaust ventilation yang terletak di bagian samping dan belakang laptop gaming ini. Dan untuk menguji kemampuan coolingnya, maka laptop ini dites dalam ruangan ber-AC dengan suhu ruangan sekitar 22 derajat Celcius dan laptop kita set ke mode balance yang kemudian akan kita set lagi ke mode performance pada saat stress test. Dan juga tentunya tetap terhubung ke arus listrik. Dan dalam keadaan idle, laptop ini berada di range CPU set 4,8%, temperatur 45 derajat Celcius, daya 13,3 watt, dan frekuensi yang berada di 3 GHz yang sempat spike beberapa kali hingga ke level 4,1 GHz. Kemudian saat kita stress test dengan AIDA 64, maka powernya sempat naik hingga 54 watt, CPU ke 43,0 GHz, dan temperatur yang hingga 99,3 derajat Celcius. Kalau dilihat pergerakannya ini cenderung datar-datar aja dan tidak ada indikasi throttling yang terjadi. Karena setelah 10 menit, kita ubah thermal mode-nya menjadi performance mode, dan hasilnya ternyata di mode ini juga nggak banyak pergerakan yang signifikan yang terjadi. Akhirnya setelah 10 menit, pengetesan kita hentikan dengan skor akhir di 52,4 watt untuk power, 100 derajat Celcius untuk suhu, dan 4,3 GHz untuk CPU dengan total durasi pengetesan selama 35 menit dan 44 detik. Kemudian untuk suhu bodi laptopnya dalam kondisi baterai test modern office, maka setelah 1 jam pengetesan, suhu panas ini lebih terpusat di area engsel layar yang merambat ke area keyboardnya. Di titik panas ini rata-rata berada di 36,3 derajat, maksimal 38,7 dan minimal 32 derajat Celcius. Dan pada sisi bawah laptop, panas terfokus pada area grill ventilasi yang juga berada di lokasi chip GPU dan CPU-nya, di mana area ini panas rata-rata 36,3 derajat, maksimal 39,5 derajat, dan minimal 31,2 derajat Celcius. Selanjutnya di skenario kedua, pada saat stress test, pada sisi atas titik panasnya masih berada di area keyboard dan juga di area engsel layar, di mana pada area panasnya ini berada di rata-rata 36,8 derajat, maksimal di 40,5 derajat, dan minimal 34,3 derajat Celcius. Dan pada sisi bawah laptop, panasnya juga masih terfokus pada area chip CPU dan GPU-nya, di mana pada titik ini memiliki panas rata-rata 38,1 derajat, maksimal 40,9 derajat, dan minimal 31,5 derajat Celcius. Kemudian yang terakhir, kita ukur suhu permukaannya setelah melakukan gaming test. Pada sisi atas laptop, titik panasnya hampir sama dengan dua testing yang tadi, dengan suhu rata-rata di 39,9 derajat, maksimum di 43,2 derajat, dan minimum di 34,2 derajat Celcius. Lalu pada sisi bawahnya, titik panas juga nggak jauh berbeda dengan testing sebelumnya, di mana suhu rata-ratanya adalah 38,2 derajat, maksimum di 41,5 derajat, dan minimum di 35,4 derajat Celcius. Nah, kalau secara rata-rata panas dari laptop ini masih bisa terkontrol dengan baik. Hal ini dimungkinkan ya karena cooling sistemnya pada laptop ini berfungsi dengan baik. Dan juga mungkin ini ditambah dengan pengetesan, dan juga ini mungkin ditambah karena pengetesan kita dilakukan di ruang yang dingin. Jadi mungkin ini memberikan impact pada suhu dari laptopnya. Di bagian audio, laptop gaming ini memiliki sepasang stereo speaker dari Nahimic 3D Audio yang terletak di sisi kanan dan kiri pada bagian bawah laptop ini. Dan untuk kualitas suaranya sih ini lumayan menurut kita untuk sebuah laptop gaming. Ya walaupun untuk suara bass yang keluar masih kurang nendang lah saat dipakai buat main game. Tapi memang untuk urusan kencang-kencangan, speaker laptop ini tergolong kencang. Karena saat kita uji di volume maksimal, speakernya dapat menghasilkan suara rata-rata 86,4 desibel
dengan maksimal hingga 94,5 desibel. Nah, untuk urusan suara, lagi-lagi mending kita langsung aja deh dengerin hasil contoh dari audio dari speaker laptop ini. Lanjut ke bagian webcam, laptop ini memiliki sebuah webcam dengan resolusi 2,1 megapiksel yang dapat merekam video Full HD 1080p 30 fps atau foto sebesar 1920 x 1080 piksel. Kalau ditanya secara kualitas gambarnya sini oke-oke aja sih. Cuman kalau dalam kondisi low light memang noise-nya akan tetap terlihat. Tapi secara keseluruhan ini menurut kita sih udah bagus-bagus aja kameranya. Dan nanti untuk menonaktifkan kamera, webcamnya ini sudah dilengkapi dengan eShutter switch yang ada di bagian kanan laptop. Dan eShutternya ini berfungsi untuk menutup dan membuka covernya saja. Sedangkan rekaman yang sedang berjalan tidak akan mati secara otomatis saat eShutternya ditutup. Jadi menurut kita lumayan lah kalau lagi zoom terus mau nonaktifkan kameranya, salah satunya bisa pakai eShutter switch ini. Nah, daripada teman-teman penasaran, ini dia deh contoh hasil video dari webcamnya. Oke teman-teman, ini merupakan hasil tes webcam dari Lenovo Legion Slim 5 16 APH8. Nah, ini kualitas kameranya bisa teman nilai sendiri, gimana noise-nya, gimana hasil warnanya, teman-teman bisa nilai sendiri, dan juga hasil suaranya. Nah, yang kita ingin mencoba adalah eShutter dari webcamnya ini ya. Atau kita tekan eShutternya apakah videonya mati atau tidak, mari kita tes ya. Nah, ternyata tidak. Ternyata eShutternya nggak mempengaruhi dari mati atau tidaknya ya recording yang sedang berjalan ya guys ya. Dan kita coba nyalain lagi. Nah, dia balik lagi dan videonya masih tetap berlanjut. Jadi kira-kira itu aja sih tesnya. Terima kasih. Selanjutnya di bagian konektivitas, laptop gaming ini dilengkapi dengan Wi-Fi chip MediaTek dengan kode MT7922 yang support Wi-Fi 6E820.11ax dan Bluetooth versi 5.2, dan Wi-Fi chipnya juga sudah menggunakan triple frekuensi yaitu 2,4, 5.0 dan 6 GHz. Lalu untuk urusan internet, masih ada juga koneksi LAN yang menggunakan chip dari Realtek Semiconductor dengan kode RTL8168/8111 yang support transfer data sebesar 1 GB per second. Sementara di sisi baterai, laptop ini menggunakan baterai lithium polimer dengan kode L22B4PC2 yang memiliki kapasitas 80.000 mWh. Dan dalam pengujian baterai menggunakan PC Mark 10 dengan skenario Modern Office, maka laptop gaming ini dapat bertahan selama 3 jam 27 menit dari 100 hingga 3% baterainya. Sementara saat kita menggunakan mode gaming, maka laptop gaming ini hanya bertahan selama 55 menit saja dari 100% hingga 4% baterainya. Kalau dari hasil tesnya sih baterainya ini ya wajar sih menurut kita, karena yang mengingat ini adalah laptop gaming. Tapi jujur sih kalau dipakai untuk daily driver emang ini agak kurang. Apalagi kalau mau kita pakai berlama-lama, ini laptopnya harus dekat-dekat dengan colokan listrik. Sementara untuk pengisian daya, laptop ini dibekali charger yang memiliki output maksimal 20 volt dan 8,5 ampere atau setara dengan 230 watt. Dan dalam pengisian dayanya dari 5% hingga 100% baterainya membutuhkan waktu hanya 1 jam 46 menit dalam kondisi layar laptop hidup, medium brightness, balance mode, dan tidak sedang digunakan. Secara durasi ini oke lah ya. Kalau kita lihat daya tahannya tadi yang sampai 3 jam lebih, ya kita nggak banyak komentar soal ini. Kemudian selanjutnya kita tes charging via port USB Type-C-nya. Dan kali ini kita tes dengan charger USB-C 20 volt 3,25 ampere atau setara dengan 65 watt. Dan laptop ini membutuhkan waktu pengecasan selama 4 jam 11 menit dari 3% hingga 100% kapasitas baterainya. Nah, kalau dilihat sih ini gap waktu pengisiannya memang jauh. Jadi sebenarnya charging Type-C ini buat opsi aja sih atau jaga-jaga kalau kita lagi lupa bawa charger utamanya. Terakhir di bagian upgrade, laptop ini masih memberikan opsi upgrade di sisi storage maupun memorinya. Pada bagian storage, laptop ini menyediakan dua port NVMe yang salah satunya sudah terisi dengan modul NVMe PCIe 4.0
dengan kapasitas 512 GB. Dan kalau teman-teman mau upgrade, opsi yang tersedia kita bisa menambahkan satu modul M2 NVMe lagi di slot yang kosong jika kita ingin menambah kapasitas storage-nya. Sementara untuk memorinya, laptop gaming ini menggunakan sepasang modul SODIMM dengan kapasitas 8 GB, sehingga total RAM-nya menjadi 16 GB DDR5. Selebihnya sih nggak ada lagi opsi upgrade lagi untuk laptop ini. Overall, menurut pendapat pribadi kita, Lenovo Legion Slim 5 adalah laptop yang cocok buat teman-teman yang mungkin lagi nyari laptop proper untuk pengalaman bermain game yang lebih menyenangkan. Karena soal tampilan ini udah terlihat bahwa laptop gaming ini punya tampilan yang elegan. Secara build quality-nya pun juga terbilang kokoh dan solid. Jadi selain tampilannya keren, tapi juga terlihat gahar bodi laptopnya. Secara performa pun Ryzen 7 7840HS dan juga Nvidia RTX 4060 laptop ini udah bisa diandalkan untuk bermain game ataupun keperluan desain grafis maupun editing sekalipun. Walaupun yang kita sayangkan sih di bagian layarnya. Karena untuk soal akurasi warna pada layar ini memang tergolong kurang lah, atau nggak bagus-bagus amat untuk editing foto ataupun semacam color grading gitu. Tapi kalau untuk bermain game, kita rasa ini udah cukup oke kok. Kemudian untuk harganya sendiri, laptop gaming ini dibanderol di harga 23 juta rupiah. Kalau ditanya worth it atau tidak, itu balik lagi sesuai kebutuhan dan keinginan teman-teman sekalian. Karena kalau menurut kita pribadi, mahal atau tidak itu relatif guys. Semua itu sudah disesuaikan dengan spek dan performa yang ditawarkan dari laptopnya. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan aja dengan budget yang teman-teman punya. Nah nanti kalau ada teman-teman yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek deskripsi yang kita tulis di bawah ini. Tapi jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi juga sosial media Picel Techno dan Picel Media Group seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan tentunya website kita yaitu piccelmediagroup.com. Dan gak capek-capeknya juga kita ingatkan untuk kunjungi beberapa YouTube channel kita di bawah Picel Media Group, yaitu Picel Main Game yang bahas soal game konsol, PMG Fans yang bahas vlog aktivitas kita dan keluarga, serta Picel Talks Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa di subscribe. Jadi itu dia video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Ivan pamit. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.